Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Karyono, mengajar di SMP Negeri 2 Licin 1 Atap, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Saya mengajar mapel PPKN. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor NIM nomor induk mahasiswa 236101141049. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja atau UKIN. Demikian perkenalan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipimpin oleh Alvito, silakan Alvito. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Sudah mulai. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Kar ingin mengecek kehadirannya dulu. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Berarti nihil ya? Iya. Oke, terima kasih. Hari ini sehat semua? Ada yang sakit? Tidak. Yang jelas sudah sarapan semua dari rumah. Usahakan ya, sudah sarapan dari rumah. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yang dipimpin oleh Harun. Oke, silakan Harun. Dalam hitungan 3, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia warna airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita tepuk P5. Masih ingat tepuk P5? Karena setiap hari sebelum pelajaran kita pasti P5. Oke, kita mulai. Tepuk P5. Pembuatan profil belajar Pancasila. Terima kasih. Sebelum pelajaran materi yang kemarin, materi yang kemarin masih ingat? Masih. Tentang apa materi kemarin? Tentang perubahan budaya. Oke, karena masuknya budaya asing, budaya dari luar, kita harus benar-benar bisa untuk menikah. Oke, dan ada beberapa macam untuk merespon perubahan sikap. Oke, perubahan budaya. Kira-kira ada yang tahu? Oke, kira-kira apa kira-kira? Berkomunikasi. Oke, untuk merespon kita harus komunikasi apabila ada masalah dan lain sebagainya. Mungkin ada yang oke. terima perubahan dengan positif. Terima perubahan dengan positif. Oke. Untuk materi yang hari ini, yaitu tujuan materi yang hari ini adalah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Di Indonesia ada beberapa keragaman. Kira-kira keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Oke? Keberagaman suku, ras, oke. Agama, mungkin yang lain? Keberagaman budaya, ya. Keberagaman apa yang ada di Indonesia? Keberagaman apa tadi? Pakaian, ya. Apa itu? Rumah adat, oke. Nanti ada tarian, oke. Itu nanti tujuannya kita bahas hari ini tuh. Oke, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika, nantinya pakar itu berharap kalian bisa contoh keberagaman mata pencaharian. Itu kalian bisa nanti menjelaskan apa sih keberagaman mata pencaharian yang ada di pegunungan, yang ada di sebelah timur apa? Lautan, pesisir, pantai. Kemudian pakar juga berharap kalian bisa apa tadi keberagaman budaya, keberagaman agama dan lain sebagainya. Itulah nanti yang kita pelajari pada hari ini, ya. Sebelum kita mulai, pakar langsung menyampaikan materi hari ini, yaitu tentang ini. Nah, materinya hari ini apa? Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi materi yang hari ini adalah tentang keberagaman, ya. Keberagaman. Oke. Ini adalah keberagaman dalam bingkai Bhinneka. Aslinya itu banyak keberagaman yang ada di Indonesia. Cuma pada kesempatan ini akan mengambil 5 keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman mata pencaharian. Oke. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda seperti dataran tinggi. Kalau dataran tinggi pegunungan, dataran rendah lautan. Kira-kira yang di dataran tinggi di pegunungan mata pencahariannya itu apa kira-kira? Sayur, kopi, buah-buahan. Itu kalau di daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Coba kalau yang di daerah pantai, mencari ikan, nelayan, petani garam, gitu kan? Nah, itu yang ada di pantai. Kalau di kota apa kira-kira di kota? Mata pencaharian di kota? Apa? Kalau di daerah pegunungan orang bekerja itu banyak petani. Kalau di pantai itu orang bekerja banyak nelayan. Kalau di kota kira-kira sebagai kantoran, pabrik, karyawan, itu ada yang di kantor pegawai negeri, polisi dan lain. Nah, itu sedikit tentang mata pencaharian. Kita lanjut keberagaman yang kedua. Keberagaman yang kedua di sini adalah keberagaman ras. Keberagaman ras itu biasanya dapat dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu misalkan warna kulit, itu ciri-ciri keberagaman ras. Setelah warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, ya. Kemudian warna mata. Nah, apa keberagaman apa? Keberagaman. Jadi yang pertama tadi keberagaman mata pencaharian. Oke, yang kedua keberagaman ras. Yang ketiga
Oke, agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah ada berapa? Nah. Oke, coba yang pertama. Islam. Hindu. Keberagaman budaya yaitu ada contoh rumah, ada pakaian yang tadi kami sebutkan, ada makanan, ada alat musik, rumah adat, nah itu termasuk keberagaman budaya. Contoh, ya, rumah adat Joglo itu berasal dari mana? Joglo, Jawa Timur. Yang terakhir keberagaman gender. Oke. Keberagaman gender yaitu apa? Pemilihan jenis kelamin adalah suatu yang sangat alami, tidak menunjukkan adanya tingkatan. Adapun anggapan kuat bagi laki-laki tidak apa? Kuat bagi dan lemah dari perempuan itu tidak ada sekarang. Kalau dulu anak laki-laki boleh sekolah, perempuan tidak, karena perempuan hanya di dapur dan di rumah saja. Itu sekarang hal seperti itu adalah salah. Kalau orang pemikiran seperti itu salah, karena sekarang perempuan banyak yang menjadi pemimpin. Okay? Jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Kalau yang lainnya itu dirubah. Okay? Dirubah itu. Kemudian ada istilah LGBT. Nah, itu ada istilah LGBT. Apa LGBT? Saya. Gay. L-nya gay. Lesbi. Gay. Gay. T ada yang bisa? Bioseksual. T-nya? Ada yang bisa T? Gay. Transgender. Nah, itu ya. Lesbi contoh itu perempuan dengan perempuan. Oke, perempuan dengan perempuan. Kemudian kalau gay laki-laki dengan laki-laki, paham ya? Oke. Kemudian yang caranya bioseksual itu seperti contohnya gini. Seorang senang dengan laki-laki juga senang dengan perempuan. Itu ya. Kemudian transgender, mengubah jenis kelamin. Itu semuanya itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Tidak boleh, menurut agama tidak boleh, menurut hukum juga tidak boleh. Itu jangan sampai kalian tiru. Habis ini akan membentuk kelompok ahli. Ini kelompok awal ya. Kelompok awal, habis ini kita bentuk kelompok ahli. Oke. Sebelum bentuk kelompok ahli, berhitung dulu. Mulai dari kelompok sini. 2. Yang keras. 2. Oke. Ingat-ingat, saya tadi nomor berapa? 1. Saya nomor 2. Ingat-ingat. Oke. Yang nomor 1 angkat tangan. Yang nomor 1 sudah? Oke. Nomor 1 silakan ke sini. Ini kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Pakar akan membagikan masing-masing kelompok dengan apa? Persoalan yang berbeda-beda. Oke. Oke. Ini nanti kamu diskusikan, kamu kerjakan. Untuk kelompok 1 yaitu ahli mata pencarian. Untuk yang kelompok 2 ahli dalam ras. Jadi kelompok 2 ini ahlinya ras. Oke? Kelompok 3 ahlinya keagamaan. Oke, ini Pak Ustadz Ayai di sini. Ada kelompok 4 yaitu kelompok budaya. Yang kelompok 5 adalah kelompok gender. Oke? Oke, ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan ahlinya masing-masing, didiskusikan, ya.
Oke, dimulai. Silakan. Jadi setiap kelompok beda persoalan sesuai ahlinya masing-masing. Ini ahli apa? Ras. Oke. Yang ini tadi mata pencaharian. Oke. Ditulis dulu namanya ya. Setelah itu kamu kerjakan. Ada yang sudah selesai? Oke, silakan bawa ke sini. Oke, kelompok ahli keberagaman budaya. Ya, yang lain sudah semua ya? Oke, terima kasih. Jadi di kelompok ahli tadi kalian mengerjakan sesuai dengan ahlinya masing-masing, ya? Ada ahli apa tadi? Kamu mata pencarian. Yang ini tadi? Ras. Agama. Budaya. Oke, gender. Oke. Setelah menyelesaikan tugas di kelompok ahli, kalian kembali ke kelompok awal tadi. Oke, silakan kembali ke kelompok awal. Coba perhatikan. Di kelompok awal ini apa kegiatannya? Yaitu pakar akan membagikan LKPD. Karena di kelompok awal ini contoh di kelompok awal kelompok 1. Di kelompok 1 tadi sudah ada Elvira, yaitu ahli di bidang mata pencarian, ya kan? Oke. Bisa kamu ahli apa tadi? Ras. Kamu agama, budaya. Kamu ahli apa tadi di kelompok ahli? Gender, ya. Di sini soalnya itu dari masing-masing kelompok itu nanti menjadi satu. Jadi waktunya nomor 1 misalkan kelompok mata pencarian, kan sudah ada ahlinya. Oh tadi di kelompok ahli mata pencarian jawabannya seperti ini. Kamu tulis, kamu jawab. Oh yang nomor 2 kelompok budaya tadi seperti ini. Kamu jawab. Bisa dipahami? Oke, makanya tadi di kelompok ahli harus diskusi. Setelah itu dari kelompok ahli kamu membawa jawaban ke kelompok awal. Gitu. Mata pencarian, jawabannya ke mata pencarian. Aras, budaya dan lain sebagainya. Oke. Oke. Jadi kalau nomor 1 mata pencarian, kan ada mata pencarian di sini tadi siapa? Mata pencarian siapa? Oke, silakan kamu diskusikan di kelompok awal yang jawaban soal itu sudah kamu diskusikan di kelompok ahli tadi. Jadi kamu tanya kelompok sini, kelompok awal ahlinya mata pelajaran siapa tadi? Nah, menyampaikan temennya. Silakan didiskusikan menurut kelompoknya yang kamu dari kelompok ahli tadi. Setiap kelompok sini sudah lengkap, ada 5 ahli tadi. Ada 5 ahli kan? Oke, silakan.
Gimana? Sudah? Oke, habis ini kita presentasikan setiap kelompok membacakan satu soal saja. Jadi soalnya 5, nanti kelompok sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Karena kalau dibaca semua waktunya nanti tidak. Sudah selesai? Oke. Coba. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, oke. Buka sini, jangan lupa. Dan kelompok 2 sudah? Sudah? Oke. Yang kelompok 3. Yang kelompok 3 ya? Sudah nomor 3? Oke. Nomor 4? Oke. Nomor 5? Sudah. Oke. Oke, wes. Ambil ya. Setelah ini kita langsung presentasi. Kira-kira siapa yang mewakili presentasi masing-masing kelompok? Diskusikan dulu 15 detik. Setelah itu pakai mulai dari kelompok 1. Oke, sudah? Kelompok 1 siapa? Nanti yang presentasi? Elvira. Kelompok 2? Saya. Halo. Kelompok 3? Roya. Kelompok 4? Aisyah. Kelompok 5? Alvito. Oke. Oke. Oke, silakan untuk presentasi. Ya. Yang nomor 1. Nih, kamu yang nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira dari kelompok 1 mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan lingkungan daerah pegunungan dengan tema mata pencarian. Kelompok 1 mendapatkan tema mata pencarian mayoritas sebagai petani di lingkungan pegunungan. Satu, lingkungan kita berada di daerah pegunungan dengan mata pencarian mayoritas petani. Potensi apa yang dapat dikembangkan di lingkungan tersebut? Jawabannya, 1. Mengembangkan penanaman sebagai buah, sayur, dan berbagai tanaman lainnya. Penambahan lowongan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengembangan lahan bagi masyarakat. Dan terakhir, masyarakat di dataran tinggi dapat memanfaatkan sebagian pohon kopi, pohon dan lain-lainnya. Oke. Terima kasih, ini dari kelompok 1 ya. Tentang mata pencarian di daerah pegunungan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi, silakan. Oke, dari kelompok mana yang mau menanggapi? Ayo, kelompok 1 Arul. Oke. Oke, tanya. Oke, sebentar. Oke, silakan Arul. Mengapa mata pencarian di dataran rendah berbeda dengan di dataran tinggi? Oke, mungkin Elvira bisa menjawab atau dibantu teman-temannya. Pertanyaan dari kelompok 1, oke, dari kelompok 2, mengapa di dataran tinggi itu beda dengan dataran rendah? Mungkin ada yang bisa menjawab. Berbeda karena terbatas dengan lingkungan atau suasana. Oke, cukup. Oke, mungkin ada lagi yang mau menanggapi kelompok lain. Oke, masih di kelompok 2. Apa boleh menyewa hutan di pegunungan? Gimana? Apa boleh menyewa hutan di pegunungan? Apa boleh menyewa hutan di pegunungan? Kira-kira menurut kalian apa jawabannya? Boleh. Boleh. Oke, boleh ya. Oke, asalkan tidak merusak pohon-pohonan punya pemerintah. Sudah ya? Oke, saya kira cukup dari kelompok 1 presentasinya. Silakan tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Oke, langsung kelompok 2 dan presentasi, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, saya menanggapi dari yang lain tentang keberagaman suku. Oke, silakan. Ada yang menanggapi? Aisyah? Keberagaman suku? Benar. Ayo. Coba. Ada? Oke, dari kelompok 5. Oke. Silakan kelompok 5 menanggapi. Bagaimana sikap kita terhadap adanya keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa? Coba. Kira-kira apa? Saling menghormati, Oke. saling Sekali lagi. menyayangi. Kira-kira mungkin dibantu dari kelompoknya kelompok 2 ini ya. Oke. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman, perbedaan? Toleransi. Toleransi. Oke. Memiliki empati dan tidak memandang Oke. suku. Ada lagi? Harus hidup rukun dan Hidup berdayakan. rukun. Oke. Saling menghargai. Oke. Cukup saya kira untuk kelompok 2. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Oke. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mengilustrasikan hasil diskusi kami. Ada yang menanggapi? Oke, dari kelompok 2 dulu. Oke. Tetangga saya itu menikah beda agama, katanya nggak boleh ya, Pak? Gimana? Tetangga saya menikah beda agama, apa nggak boleh? Menikah berbeda agama apakah boleh? Boleh. Boleh. Oke, bisa dibantu yang lain jawabannya, mungkin alasannya. Boleh karena mempunyai kepercayaan satu sama lain. Mungkin ada yang menanggapi? Oke, Isa? Tidak boleh karena harus seagama, seiman, ya. Kata Isa, kalau yang kelompok 2 tadi menanggapi boleh karena yang penting mempunyai kepercayaan masing-masing. Oke, sudah mungkin ada yang menanggapi lagi? Oke, sudah tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Aisyah ya. Oke. Bentar. Oke. Carilah perbandingan antara upacara adat di Pulau Bali dengan upacara adat di Gunung Bromo. Oke. Di Pulau Bali memiliki upacara Haben, Nyepi, Keruan, dan lain-lain. Sedangkan di Gunung Bromo memiliki upacara pemujaan roh, leluhur atau juga disebut upacara Haben. Oke. Kalau di Bali apa tadi? Upacara Nyepi, Ngaben. Kalau di Tengger pemujaan. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok lain juga tentang kebudayaan. Oke. Mengapa budaya bangsa harus dilestarikan? Mengapa budaya bangsa itu harus dilestarikan? Mungkin Aisyah ada teman kelompok di sana yang bisa menjawab. Oke. Ya, gimana? Rizal? Yang keras. Oke, kelompok 5 Risma. Karena negara yang besar dan berbagai budaya. Saya kira cukup untuk kelompok 4. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok terakhir, ya, kelompok 5. Al-Fitur. Oke. Ada Al-Fitur. Oke, silakan Al-Fitur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada LGBT tadi sudah saya terangkan ya. LGBT itu apa? Lesbi, gay, kemudian apa sih, biseksual dan trans. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Oke. Nah. LGBT
aja, Pak. LGBT berarti Misalkan. menyusahkan. Oke. Kalau meninggal posisinya itu kira-kira laki-laki atau perempuan? Gimana? Kalau meninggal posisinya itu laki-laki atau Kalau meninggal itu posisinya sesuai dengan yang aslinya. Yang awal itu. Misalkan laki-laki dirubah menjadi Perempuan. Ya. Dari aslinya itu kan memang Laki-laki. laki-laki seharusnya, baik sholatnya dan lain sebagainya itu harus Laki-laki. dengan laki-laki. Oke? Yang dari nomor satu tadi ada yang oke. Bagaimana cara membangun kesadaran gender di masyarakat? Bagaimana cara membangun kesadaran gender supaya masyarakat itu tidak salah paham, tidak salah bertingkah laku, bertindak. Oke, apa kira-kira? Satu biasanya melakukan apa? Sosialisasi, contoh ya, ada yang sosialisasi dari pihak desa dan sebagainya. Mungkin ada jawaban lain? Memanfaatkan peran masyarakat dan lain sebagainya ya. Oke, saya kira cukup untuk presentasi dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Saya kira lengkap presentasi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Oke, terima kasih dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah presentasi dan pakar sudah memberikan penilaian, baik penilaian sikap maupun penilaian diskusi kelompok. Oke, di sini ada beberapa sudah semuanya bagus, cuma ada beberapa yang jawabannya sudah memenuhi syarat, sudah bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah. Oke, terima kasih. Mulai pertama sampai akhir pembelajaran. Oke, kira-kira sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini tadi materinya? Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira tadi apa saja? Ada keberagaman apa saja kira-kira tadi? Mata pencarian. Agama. Budaya. Oke. Kalau di mata pencarian tadi sudah diterangkan, misalkan mata pencarian di pegunungan itu apa kira-kira mayoritasnya? Penanam padi, penanam sayur. Oke. Misalkan kemudian kalau ras, apa ciri-ciri yang membedakan ras? Kira-kira apa? Warna kulit, tadi. Warna mata, rambut, bentuk badan. Oke, ya. Kemudian tentang agama. Apa tadi? Tempat beribadah, kemudian kitab suci dan lain sebagainya. Oke ya. Gender, perubahan jenis kelamin dan lain sebagainya. Saya kira sudah paham ya. Jangan lupa di rumah kalian baca. Oke. Setelah itu perhatikan ya. Kita yang terakhir adalah post-test. Post-test ini perhatikan. Post-test itu pakar memberi soal yang tadi mulai awal sampai terakhir, coba kalian memahami atau tidak. Untuk kali ini post-testnya yaitu dalam bentuk kuisis. Silakan dibuka HP-nya. Kemudian kamu ketik ini di HP ya. Join my quizzes. Oke, silakan buka HP-nya. Ya. Setelah buka HP di Google kamu ketik join my quizzes. Oke, di sini sudah ada yang masuk yaitu topik. Nah, untuk nama yang saya nilai adalah nama asli. Kalau nama samaran tidak akan saya nilai. Oke? Atau nama panggilan saja. Misalkan Ria Fatmawati ditulis Ria, dan Bapak. Oke? Sudah masuk? Sudah ada 11 yang masuk? Oke. Oke, Bapak. Sudah? Habis ini pakar mulai. Oke. Sudah 12. Oke, 20.
Oke, sudah lengkap, saya kira sudah masuk semua. Baru ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan kalian pilih mana kira-kira yang sesuai dengan materi yang Pak sampaikan tadi. Oke, sesuai materi yang Pak sampaikan tadi. Silakan. Ya, kerjakan. Oke, mana persilakan? Oke. Gimana? Oke. Ya, yang pertama di sini ada Ria. Oke? Dengan skor 4.910. Kemudian disusul dengan Adit, kemudian Risma, kemudian Insan, oke? Disusul Sakira, kemudian disusul Arum, Jarod, Rafiq, Irsyad, Hambali, ya. Oke, lanjut. Oke, skor bisa berubah. Yang tadi di bawah. Oke, sudah? Oke. Oke, selesai sudah semua. Terima kasih. Ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Yang diberi tadi siapa yang tadi Adit? Oke, mungkin bergantian silakan. Arum, oke. Yuk.